kaleng ini saya juga bawa ke toilet. Jadi anaknya bangun, saya gendong ke toilet sambil saya bawa kaleng ini. Nah, kaleng ini di toilet saya balikkan, bukan, bahwasanya kaleng ini adalah tempat pipis, menjadi modal untuk dia itu lulus training BAB-nya. Ini hanya ilustrasi saja ya, ini hanya ilustrasi saja. Jadi kalau pipis itu seperti ini. Zaki pipis, Zaki pipis, Zaki pipis. Lah pas saat dia pipis saya tengadahi itu, dia itu noleh ke air pipisnya itu, dia noleh. Kemudian dia itu ada mukanya itu senyum, senyum. Nah, sambil saya tetap bilang Zaki pipis, Zaki pipis. Dan itu ndak butuh waktu yang lama, mungkin cuma 3 hari ya. Karena Zaki ini OCD sama air, dia itu suka. Nah, hari keempat dari kegiatan itu yang saya lakukan itu, kemudian dia bangun tidur pagi-pagi, saya gendong dia, kemudian saya bawa ke kaleng tempat dia bermain, saya suruh pipis, saya bukakan celananya, saya bukakan pempesnya, saya keluarkan itu burungnya, kemudian saya perintahkan pipis, pipis, pipis. Nah, dia itu pipis, mam, sambil mukanya itu senyum-senyum seperti itu. Setelah beberapa hari saya ada tamu. Nah, Zaki ini main di ruang tengah. Tahu-tahu Zaki ini terburu-buru dari dalam, dari tempat dia main, kemudian keluar cari kaleng ini. Cari kaleng ini. Kemudian dia pipis di sini. Tidak lagi pipis di tempat di mana-mana, tidak lagi pipis di mana-mana. Dia kalau pipis cari ini. Nah, saya jadi apa ya? Jadi heran juga. Saya terus-menerus konsisten. Jadi kalau bangun pagi, saya bangunkan dia, terus saya suruh pipis di kaleng ini. Dan setelah beberapa hari, saya lupa dengan membangunkan dia untuk pipis. Tahu-tahu dia tidur, bangun tidur langsung keluar, langsung cari kaleng ini, langsung pipis. Dan pipis-pipis berikutnya dia itu pipis di kaleng ini. Dia pipisnya di kaleng ini, tidak lagi di mana-mana. Bangun tidur dia pipis di sini. Terkadang kalau malam jam-jam 10 dia itu minta dibukakan pintu depan untuk pipis ke sini. Mungkin pemahamannya bahwasanya kaleng ini adalah tempat pipis. Saya ajak main ke tetangga sebelah. Di situ banyak anak yang bermain dengan menggunakan kaleng yang ada airnya. Dia anak-anak itu main dengan kaleng itu, tahu-tahu dipipisi sama Zaki. Tahu-tahu Zaki pipis di tempat di kaleng itu. Jadinya marah. Pernah juga saya mengalami ban bocor. Kemudian saya cari tukang tambal ban. Di situ juga kan ada bak ya yang terisi air. Nah, belum keluar itu bengkelnya, belum buka bengkelnya, tahu-tahu Zaki pipis di situ. Jadi saya berpikir ini mindsetnya harus dirubah ini. Mindsetnya harus dirubah. Jadi Zaki ini mau saya ajari training pipis di toilet. Di toilet itu kan ada klosetnya. Di kloset itu pasti ada airnya. Nah, saya berpikir, nah di sini ini ada media dan ada sesuatu yang dia suka, yaitu air. Jadi besok paginya saya bangunkan dia, kemudian kaleng ini saya juga bawa ke toilet. Jadi anaknya bangun, saya gendong ke toilet sambil saya bawa kaleng ini. Nah, kaleng ini di toilet saya balikkan, bukannya begini tapi begini, seperti itu. Dan Zaki saya bukakan celananya, bukakan pampasnya, kemudian saya keluarkan burungnya, saya suruh pipis di toilet di kloset yang ada airnya itu. Nah, pipislah dia di situ, kemudian mancur seperti air pancuran yang dia suka, yaitu mesem-mesem. Saya sambil bilang, Zaki
pipis di sini, Zaki pipis di sini, Zaki pipis di sini, seperti itu sampai pipisnya selesai. Dan saya tuh tetap konsisten kalau dia bangun pagi, kemudian saya lihat itu dia mau pipis, saya bawa dia ke toilet dan saya tinggalkan ini kaleng ini di dekat kloset itu, seperti itu. Dan saya buat paham kalau ini kalengnya saya taruh di sini, jadi kalengnya ada di sini, jadi kalau pipis di sini, pipis di sini, seperti itu. Saya terus ulang-ulang. Dengan berjalannya waktu, alhamdulillah Zaki ini mulai paham dan mengerti, dan kalau dia pipis mesti dia ke kloset. Nah, di situ saya ajari dia duduk. Kemudian saya juga mengajarinya untuk istinja, apa ya? Bersuci atau cebok ya. Dan dengan training pipis ini menjadi modal untuk dia itu lulus training BAB-nya. Jadi pipisnya selesai, jadi tinggal BAB-nya. Nah, BAB-nya ini lumayan agak lama ya ketimbang pipis ini. Terima kasih telah menonton, jangan lupa subscribe ya demi berkembangnya channel ini. Saya merasa senang berbagi kepada Anda semua. Salam keluarga seperjuangan yang dititipkan anak spesial. Besar harapan saya untuk dapat bermanfaatnya video-video saya kepada bapak dan ibu semua. Dan mari kita doakan anak-anak kita semua supaya disegerakan kesembuhannya sesegera mungkin, anak kita dan anak autis di seluruh dunia tanpa terkecuali. Amin amin ya rabbal alamin. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.